Kita baca Kisah Para Rasul. Yang pertama ini Kisah Rasul pasal 2. Saya coba bacakan dari ayat 1 dulu ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu ayat 3 dan ayat 4, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya. Nanti kalau kita baca lebih lanjut ya, ayat 5, ayat 6, lalu orang-orang lain tuh berkerumun, lalu mereka mendengar bahwa rasul-rasul ini berkata-kata dalam bahasa mereka masing-masing ya, orang-orang yang ada di situ. Jadi ada orang Partia, orang Media, orang Elam, penduduk Mesopotamia, orang Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan juga daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, juga pendatang-pendatang dari Roma, ya, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, ya, lalu orang Kreta dan orang Arab. Dan mereka ini mendengar para rasul ini yang penuh dengan Roh Kudus itu berkata-kata dalam bahasa mereka masing-masing yang ada di situ tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Nah, ini yang kalau dalam bahasa aslinya itu glosal ya, diterjemahkan sebagai bahasa roh kalau di Alkitab, di Kisah Rasul ya, di bagian lain. Tapi kalau di ayat 4 ini bahasa-bahasa lain, jadi bahasa yang ada di dunia ini ya. Nah, ini yang saya mau ceritakan adalah begini, antara yang dicatat ini ya oleh penulis kitab Rasul dan tafsiran kita yang membacanya itu bisa menimbulkan pengertian yang berbeda ya, karena kita kan nggak ada di sana. Ini seperti kalau ada beberapa orang buta ya, mereka disuruh menggambarkan gajah itu seperti apa, dan mereka belum pernah lihat gajah. Kalau seseorang mungkin di bagian belakang pegang ekornya, mereka akan bilang bahwa gajah ini seperti tali ya. Lalu kalau yang pegang gadingnya, mungkin dia akan bilang bahwa ini keras ini ya, seperti apa ya, seperti tongkat mungkin ya, tongkat yang bengkok, yang licin. Lalu kalau yang pegang belalai, mereka mungkin bilang, oh ini seperti ular ya. Sementara kalau yang pegang badannya, mereka akan bilang seperti tembok ya. Jadi artinya sesuatu yang disampaikan itu lewat tulisan tidak mampu untuk menggambarkan keadaan utuhnya seperti apa ya. Apalagi dari bahasa asli diterjemahkan mungkin ke bahasa Indonesia, ke dalam bahasa Inggris saja bisa berbagai versi ya. Jadi penggambarannya itu ketika ditangkap oleh orang lain tidak akan sedetil seperti yang seharusnya. Nah, sekalipun misalnya kita hadir di situ pada waktu itu, kalau kita belum penuh Roh Kudus, nah kita akan bereaksi seperti orang-orang yang lain yang ada di situ. Karena kalau kita baca lebih lanjut dari Kisah Rasul pasal 2 ini, ayat 12 ya, orang-orang ini tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu. Apa artinya ini? Ya, ketika mereka melihat para rasul ini yang penuh Roh Kudus berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Lalu di ayat 13, sebagian orang bilang begini, mereka sedang mabuk oleh anggur. Kemudian ayat 14, Petrus bangkit berdiri dengan ke-11 rasul itu, lalu dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini.
orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Nah, mungkin kita yang tidak mengerti ya budaya di sana saat itu, kenapa dikatakan baru pukul 9, jadi ini nggak mabuk ya. Jadi mungkin setelah lewat pukul 9 barangkali itu ada masa orang-orang yang entah minum apa ya, anggur atau minuman keras barangkali kalau sekarang mereka jadi mabuk. Nah, lalu kalau mereka mabuk kira-kira seperti apa gambarannya? Nah, kita yang mungkin mengatakan orang mabuk tuh ya mungkin ngamuk-ngamuk ya, ngomong ngaco ya, mungkin tertawa sendiri. Sementara kejadian yang sebenarnya mungkin bisa saja tidak persis seperti yang kita bayangkan. Ya, itu sebabnya ketika kita ya belum penuh Roh Kudus, belum mengalami bagaimana berbahasa roh, ketika kita menafsirkan ini akan sulit sekali. Kita akan menafsirkan dengan pengertian kita yang sangat terbatas. Saya juga dulu bingung ya, kok orang apa sih ngomong bahasa roh itu seperti apa? Kalau dikatakan di sini Kisah Rasul 2 ya, ayat 3 dari ayat 4, bahasa-bahasa lain, berarti bahasa yang ada di dunia ini dong ya. Secara pribadi ketika saya pakai bahasa roh ya sendirian 1 jam gitu ya, rala manasan, lalu pada lewat 1 jam itu mulai keluar bahasa seperti bahasa Mandarin ya. Nggak ngerti, tapi saya ngerti ini bahasa Mandarin. Di kesempatan lain itu seperti bahasa Spanyol ya. Pernah juga kalau nggak salah seperti bahasa Jerman atau Itali juga pernah. Nggak ngerti, tapi yang pasti adalah itu ada luapan sukacita di dalam dada ini. Kadang-kadang seperti seperti seorang anak yang sedang ngomong kepada bapaknya ya, mencurahkan isi hatinya ya. Ada mungkin kadang-kadang ada kesulitan, atau ada luapan apapun yang mau disampaikan, itu keluar dalam bentuk bahasa roh yang tidak kita mengerti. Itu ada di 1 Korintus 14 ya, dikatakan bahwa siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya kecuali Tuhan. Nah, itu Paulus bilang, dan dia sendiri juga bilang, aku mengucap syukur, aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kalian semua. Tapi dalam pertemuan-pertemuan ibadah, aku pakai bahasa yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain. Itu. Lalu ada aturan-aturan di 1 Korintus 14 itu tentang penggunaan bahasa roh. Nah, ini kalau orang yang tidak mengalami atau belum penuh Roh Kudus, belum berbahasa roh, akan sulit memahami hal ini karena tidak mengerti. Sama misalnya begini, saya tahu teori berenang ya, ada gaya kupu-kupu, ada gaya bebas, ada gaya dada ya, ada yang namanya water traven kalau nggak salah ya, itu artinya ngambang gitu ya, dengan tidak maju dalam berenang ya, diam di tempat tapi ngambang, itu kakinya tuh bergerak di bawah ya. Itu ada teorinya, bisa dibilang waktu saya mau belajar itu gimana caranya ya, kamu gerakan kaki kamu begini. Saya nggak bisa, sampai saya nyemplung di kolam renang, saya coba berkali-kali tidak berhasil, sampai akhirnya berhasil dan baru ngerti. Lalu saya tahu gaya bebas itu apa, teorinya saya tahu, tapi waktu saya mulai coba, saya baru ngerti ini gaya bebas, walaupun saya sendiri tidak mempraktekkan lebih jauh. Tapi artinya begini, pengertian yang kita dapat karena tulisan atau bahasa lisan itu tidak cukup bisa kita tangkap kecuali kita melihat juga, kemudian kita masuk dalam pengalaman itu, baru kita mengerti. Ya, baru kita ngerti bahwa ini dalam teks aslinya yang saya lihat ya di gadget saya, itu bahasa roh di sini sama bahasa glosal ya kalau nggak salah itu ya. Kemudian di bahasa Inggris diterjemahkan tuh in tongues ya. Nah, jadi lidah. Makanya dikatakan, ada bilang juga karunia bahasa lidah ya, ada yang menerjemahkan seperti itu.
Nah, sekian tahun yang lalu saya pernah dengan teman-teman ada di satu kota, kalau nggak salah di Kupang. Waktu itu kami mau pelayanan, kami sedang berdoa dengan tim yang ada di situ. Dan ketika mau berdoa, pemimpin yang ada di situ bilang begini, ayo mari kita berdoa bersama-sama. Ya. Lalu saya bingung juga, karena biasanya kalau dalam persekutuan doa atau sedang berdoa bersama, itu ada yang memimpin. Yang memimpin itu akan kalau misalnya yang saya biasa alami, mungkin diajak nyanyikan satu lagu, ya, karena biasanya sudah jadi satu kesatuan, ya, PPW, praise, prayer, ya, worship, ya. Jadi itu nyambung. Jadi kita nyanyi dulu, ya, lagu yang menyiapkan hati kita, lalu kita mulai berdoa. Dan kalau kita sudah sering, ya, bersama-sama, itu bisa mengalir, ya. Nanti satu orang berdoa, begitu dia selesai, nggak lama ada lagi yang doa, ya, orang lain yang berdoa, yang lain tuh dengar, ya, kemudian mengaminkan, ya. Lalu mungkin ketika dia sudah selesai, lalu ada yang tergerak atau WL-nya, worship leader-nya mulai ajak satu lagu, ya, nyanyi, dan itu seringkali nyambung karena lagunya tuh nggak disiapkan khusus, ya. Tentu ada juga yang disiapkan gitu, ya. Kalau misalnya mau doa 1 jam, ya, itu dibagi, ya, kita nyanyi misalnya kira-kira sampai 15 menit, 20 menit. Lalu dikasih pendoa pertama, kamu doakan topiknya ini, ya. Topik misalnya tentang keluarga. Nah, begitu selesai langsung mungkin dikasih waktu katakanlah 2 menit, ya. Habis itu worship leader nyanyi satu lagu lagi, ya. Nyanyinya sekali aja, lalu pendoa kedua, ya, berdoa topiknya misalnya untuk pelayanan, ya. Ya, mungkin dikasih waktu, ya, sama, ya, 2-3 menit, ya. Habis itu worship leadernya ajakannya lagu lagi, ajak nyanyi satu lagu lagi. Setelah itu pendoa ketiga, ya, kamu doakan Indonesia, misalnya begitu. Nah, itu disiapkan, nggak salah itu, supaya mungkin waktunya tuh sudah jelas, ya, arahnya kemana. Tapi yang mendoakan itu, yang sudah dapat pokok doa itu juga punya pilihan, mau dia siapkan doanya, dia tulis gitu, dia baca dengan sungguh-sungguh, ya, dia ikutin kata per kata, atau bisa juga dia tahu dapat topiknya kayak apa, tapi dia berdoa dengan bebas, dengan bahasa dia sendiri. Yang penting poinnya itu jelas, apa yang mau didoakan. Jadi nggak kaku gitu, istilahnya tidak liturgis, ya. Itu nggak salah juga. Nah, karena dulu waktu saya belum penuh Roh Kudus, kalau ketika giliran namanya persekutuan doa, itu saya suka bingung, saya mau doain apa ini, ya. Kita ada 10 pokok doa, lalu saya giliran terakhir misalnya berdoa. Nah, orang pertama, kalau kami misalnya ada 7 orang, orang pertama sampai orang ke-6 itu udah habisin semua pokok doa yang udah didoakan. Terus saya mikir, saya mau doain apa ini, ya. Kan udah didoain itu. Jadi kadang-kadang karena belum mengerti, ya, belum penuh Roh Kudus, itu saya nggak kebayang gitu, ya. Agak sulit, jadi suka menakutkan buat saya tuh kalau giliran persekutuan doa, karena jengah, ya, rasanya takut salah kata-kata saya. Bahkan seorang teman saya dulu mungkin nggak pernah berdoa, ya. Setiap diminta dia mimpin doa, dia akan selalu doa Bapa kami, ya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, selalu itu. Kita habis membahas satu pelajaran Alkitab, dia diminta doa, dia langsung ayo kita berdoa Bapa kami yang di surga. Itu ya, karena yang dia tahu itu. Belakangan baru belajar bahwa doa itu kita bisa ekspresikan dengan kata-kata kita sendiri, ya. Tapi toh ada gereja-gereja yang memang istilahnya sangat liturgis, ya. Mereka mengikutin semua tuh kata-kata sudah disiapkan. Menurut saya nggak salah juga sih, asal dibaca tuh dengan sikap hati yang tertuju kepada Tuhan, ya, bukan seperti robot, ya, cuma dibaca. Jadi itu suatu ibadah ritual yang kaku, ya. Nah, di sini Kisah 4 ayat 23, sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Perhatikan ayat 24, ya. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya,
Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan seterusnya ya, ayat 25 ini doa mereka. Nah, waktu saya di kota tersebut ya, di Kupang itu kalau nggak salah. Nah, ketika mereka mempraktekkan ini, waktu pemimpinnya bilang, ayo kita berdoa bersama-sama, itu setiap orang yang ada di situ, ya kecuali saya dengan teman-temannya karena baru lihat pertama kali itu ya, mereka mulai berdoa. Dan yang mereka doakan ya macam-macam, ya, karena mereka prakteknya gini, ini berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Jadi mereka percaya doa yang kayak begini adalah masing-masing berdoa kepada Tuhan, ya. Topiknya nggak dikasih tahu, pokoknya ngomong ya dengan bahasa sendiri. Nah, bayangkanlah kalau ada 15 orang ini berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk pagi hari. Itu doanya gitu. Sementara teman sebelahnya, Tuhan terima kasih aku sudah sembuh dari penyakit. Yang satu lagi bilang, ya Tuhan aku berdoa untuk temanku yang sedang. Jadi pokoknya berdoa begitu. Karena mereka menafsirkan bahwa orang-orang ini berseru bersama-sama kepada Allah. Nah, kalau kayak begitu, ini dari pandangan saya yang tentunya mungkin bisa aja beda ya dengan orang lain. Bagaimana saya bisa mengaminkan doa teman saya? Bagaimana saya bisa sepakat dengan apa yang teman saya naikkan dalam doa? Gitu. Ya. Saya percaya sih tentu ada juga sesi kalau di satu kebaktian misalnya, ketika sudah dengar firman, lalu kita di pendetanya bilang, ayo kita bagian berdiri, ayo coba yang berdekatan 1-2 orang ya, 2 atau 2-3 orang, atau kalau bisa satu keluarga masing-masing ngumpul, ayo doa kepada Tuhan ya. Lalu yang suami dengan istri mungkin berpegangan tangan, berdoa bersama-sama ya. Doa sepakat istilahnya. Nah, kalau mau berdoa seperti itu ya salah satu ya, suaminya mungkin doa, istrinya aminkan. Habis itu gantian, suaminya doa, istrinya doa, suaminya mengaminkan ya. Lalu keduanya itu saling menunjang ya. Ketika yang lain berdoa, yang lain tuh diam, dengerin, mendukung. Yes, amin. Ya, sepakat Tuhan. Ya, ya, kira-kira seperti itu. Nah, apa yang saya mau sampaikan dari pembacaan ini Kisah Rasul 2 dan Kisah Rasul 4 ya, bahwa sebenarnya yang kita mengerti itu dari apa yang kita baca sangat terbatas. Hanya Roh Kudus yang bisa menerangkan kepada kita, memberi kita pengalaman. Kalau dibilang orang mabuk tuh kayak apa? Ya, dulu saya pikir ya karena berbahasa roh saja dianggap orang mabuk. Tapi ketika saya hadir di satu kebaktian, lalu ketika ada orang-orang yang menerima lawatan Roh Kudus, lalu mereka ada yang tumbang, ada yang jatuh, ada yang menggelepar-gelepar, lalu ada yang persis seperti orang mabuk ya. Sehingga ketika selesai doa itu, mereka mau jalan pun susah ya, mereka jatuh gitu, kadang-kadang terbaring, ada yang dibiarkan aja sementara kita sedang berdoa ya. Lalu di kesempatan lain, dulu ada satu masa ya yang melanda dari Toronto ya, namanya Toronto Blessing. Itu ketika orang hadir di kebaktian tersebut, mereka kena itu disebutnya holy laughter ya. Tertawa, wah, tertawa, ada sukacita ya, bukan soal tiruan tertawanya ya, tapi manifestasi itu setelah selesai, orang yang sakit tuh bisa sembuh. Orang yang sedang mengalami masalah, menekan dadanya karena pikirannya berat sekali, lepas gitu, ada sukacita, maka disebut holy laughter ya. Itu seperti menular juga ketika ke sebelahnya juga kayak begitu. Nah, kalau lihat di satu kebaktian, sekarang di YouTube itu nggak suka ada kalau mencari ya. Ada kebaktian yang lihat orang terus tertawa, ada yang menari, ada yang satu ruang kebaktian yang isinya ratusan orang tuh bisa, ada yang terguling, ada tapi ketawa, dan ada yang menari, melompat dan sebagainya. Nah, barangkali itu mirip seperti yang dikatakan di Kisah Rasul pasal 2. Mereka ini seperti orang yang mabuk. Itu. Jadi pengalaman itu membuat penafsiran kita itu beda. Makanya jangan ngotot ya, paksakan harus kayak begini seperti pikiran kita. Karena kita sebenarnya hanya mengetahui sebagian. Tapi apa yang Tuhan sudah kasih tahu pada kita ya,
Nah, praktekkan itu dengan sukacita tanpa menghakimi orang lain ya. Haleluya. Amin.